Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nida Amila Aldini Azari di channel Penyiar Muda Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan attitude apa yang perlu kita lakukan untuk berkenalan dengan orang baru. Supaya apa? Supaya kesan pertama kita atau first impression kita menjadi good attitude. Tentu saja kita sebagai makhluk sosial yang sering berinteraksi dengan orang, pasti ada kalanya kita bertemu dengan orang baru. Meskipun kesannya itu canggung, atau biasanya kalau Gen Z nyebutnya itu awkward, tapi bisa berkenalan dengan orang baru itu sangat penting loh teman-teman. Nah, untuk melakukannya itu kita harus mempunyai sopan santun. Bagaimana attitude teman-teman saat berkenalan itu sangatlah penting. Untuk apa? Untuk menciptakan kesan pertama yang baik, first impression yang baik. Oke, yang pertama, attitude apa yang harus kita lakukan untuk berkenalan dengan orang lain atau orang baru? Bersikap ramah sewajarnya supaya orang itu tidak risih. Menarik nih, menarik. Apa maksudnya? Kita kupas tuntas ya teman-teman satu persatu. Di sini cukup dengan menyapa, saling menyapa. Melakukan perkenalan singkat dan tinggalkan kesan yang baik dengan percakapan pendek di antara kalian. Karena pada dasarnya, berkenalan dengan orang baru itu nggak perlu dan nggak usah dipaksakan untuk cepat jadi dekat. Perlu waktu untuk penyesuaian diri dan proses perkenalan selanjutnya. Kemudian yang kedua, saling mengenal satu sama lain tanpa melupakan batasan. Apa maksudnya teman-teman? Nah, di sini tuh biasanya ada orang yang begitu semangat untuk berkenalan dengan orang baru sampai lupa batasan. Maksudnya batasan ini apa? Menanyai apa yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Seperti menyerang secara personal. Apa agamamu? Gitu. Apa statusmu? Gitu. Itu menurut saya tuh big no untuk dikatakan. Karena itu sudah menyakup privasi ya menurut saya. Karena agama itu privasi cuy, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menimbulkan rasa nyaman antara satu dengan yang lain begitu. Tidak merasa diusik privasinya. Apalagi sama orang asing, apalagi sama orang baru gitu kan. Oke, lanjut. Yang ketiga. Ini nggak kalah penting teman-teman. Mengingat nama dan hal penting tentang dirinya. Wah, apa ini? Kenapa kok kita harus mengenali atau mengingat-ingat nama dan hal penting yang ada dalam diri orang baru? Karena hal ini tuh menandakan kalau kamu itu menghargai atas perkenalan atau pertemuan singkat yang kalian lakukan. Misal, nama panggilan saja wis, gitu kan. Kita harus mengingat gitu. Atau ciri khas yang identik dengannya. Bahkan berasal dari jurusan mana dirinya kalau kalian di tempat yang sama gitu. Kelihatan sepele sih, tapi sangat penting untuk diingat supaya dia merasa dihargai olehmu. Oke teman-teman, jadi ini tuh saya menjelaskan itu berkenalan dengan orang baru. Orang baru ini bukan first date ya, bukan first date saja. Akan tetapi orang baru, misal kita lagi di tempat kerja atau tempat kerja baru gitu ya, itu bisa kan di tempat kerja baru kita dapat teman baru atau enggak waktu maba mahasiswa baru, kita awal masuk perkuliahan atau awal masuk SMA, awal masuk sekolah lah, jadi kan kita dapat teman baru. Kita melakukan first impression yang baik supaya kita dapat teman, supaya kita dapat feedback yang baik sama orang lain itu. Ini enggak teman-teman? Ini ya. Lanjut. Yang keempat ya. Yang keempat, melakukan komunikasi dua arah. Kenapa kok nggak satu arah? Loh, namanya juga berkenalan dengan orang baru, otomatis ada dua toh. Ada dua orang. Jadi kita harus saling timbal balik obrolannya. Jangan orang lain aja yang ngomong. Kita juga harus menyikapi atau merespon cerita orang baru atau perkenalan orang baru itu. Ini bentuk dari kita menghargai orang baru itu. Ini. Kemudian yang kelima,
menjaga sikap dan perkataan dengan sopan. Wih, ini yang wajib nih. Wajib ini. Karena setiap kata yang kamu ucapkan itu jangan asal ceplas-ceplos. Kalau sama temen yang udah kenal lama mah oke-oke aja kan. Tapi kalau sama orang baru, dipertanyakan. Jangan deh sampai ya. Karena apa nih? Kalau misal kita ceplas-ceplos, misal kita duduknya kayak di warung warkop gitu yang kakinya diangkat satu, wah kesannya itu sangat buruk. Bahkan mungkin lawan bicara kita atau lawan temen kita itu nggak mau ketemu lagi sama kita. Dan yang diingat-ingat mereka itu ya pasti ya first impression itu tadi loh. Kalau misalnya kita tadi pertama kali kenal itu udah pencicilan, ya yang mereka ingat itu ya kita pencicilan, biayaan gitu ya. Jangan sampai teman-teman ya, diingat ya teman-teman ya. Kemudian masalah pakaian teman-teman. Kalau kita diajak bukber misalnya, pakaiannya menyesuaikan dong dengan bukber gitu ya. Kalau misalnya pakai kaos yang cowok-cowok nih, bolehlah kaosnya kaos yang bagus gitu ya, jangan yang robek-robek. Karena ini bukber cuy, ya. Kalian harus menyesuaikan tempat. Jadi bukan bukber aja ya. Kalau misalnya kalian rapat gitu, kalian harus menyesuaikan tempat. Karena apa, rapat juga atau presentasi hasil kerja itu kan ketemu dengan orang baru gitu. Jadi oke lah, menentukan tempat ya. Kemudian buat yang cewek-cewek, teman-teman dandan lah, rawat lah ya diri teman-teman, terutama yang cewek nih. Dimulai dari apa ya, basic aja ya, mungkin skincare atau nggak dandan bedak gitu ya. Kak, nggak punya duit buat beli skincare atau make up, mahal kak. Cuy, duitnya dicari cuy. Nggak punya duit kak, ya dicari cuy duitnya cuy. Jangan ngeluh aja gitu loh. Ngeluh itu juga bukan solusi. Dicari ya. Nggak perlu yang mahal. Cantik nggak perlu mahal. Keren juga nggak perlu mahal. Bukan cantik luarnya aja loh ya. Cantik dalam diri itu juga harus diperbaiki. Seperti apa? Ya seperti ibadah, seperti apa, zikir, hatinya bersih gitu ya teman-teman. Aku akan kasih referensi OOTD yang bagus, yang pantas dilihat gitu ya teman-teman, untuk bertemu orang baru. Dan juga oh ya, wangi teman-teman. Apa ya, minimal pakai deodoran lah minimal ya teman-teman ya. Pesan juga buat yang cowok-cowok ini, kalau kalian lagi kumpul acara yang formal atau tadi ya contohnya bukber, kalian mandi cuy. Terus rambutnya itu disisir ya. Ingat ya pesanku, minimal rapi ya. Kalau misal first impression atau pertemuan singkat kalian dengan orang baru itu bisa bikin orang lain nyaman, otomatis kita punya teman baru, kita punya relasi baru gitu kan. Jadi enak tuh teman-teman, teman kita gak itu aja gitu. Ingat pesan aku ya, ingat pesan saya ya teman-teman, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Wah, sia-sia dong beberapa menit saya ngomong ini ya. Ingat pesan saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman harus ingat pesan saya. Cantik gak perlu mahal, keren gak perlu mahal. Perbaiki yang dalam juga, jangan yang luar aja. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.